Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi dengan Ibu. Sekarang kita belajar mengenai pendidikan lingkungan hidup atau PLH tentang contoh energi alternatif. Mari disimak ya. Nah, yang pertama itu ada briket. Apa sih itu briket itu? Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Nah, bagaimana sih briket ini dibuat, dengan bahan dasar apa sih? Nah, briket dibuat dengan bahan dasar dari bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Yang pertama ada alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama bahannya ada batok kelapa, bambu, dan serbuk gergaji. Nah, kalian bisa pilih antara mau pakai bambu atau serbuk gergaji atau batok kelapa. Yang kedua itu ada kanji. Lalu yang ketiga ada potongan bambu atau pipa paralon sekitar 7-10 cm. Lalu yang terakhir ada korek api. Nah, bagaimana sih cara membuat briket ini? Yang pertama caranya itu siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Misalnya kalian menggunakan bambu, berarti kalian harus siapkan bambunya. Lalu misalnya kalian mau menggunakan serbuk gergaji, berarti kalian harus menyiapkan serbuk gergaji. Nah, yang lalu keringkan bahan tersebut. Jadi kalian keringkan dulu, misalnya mau pakai bambu, kalian keringkan dulu bahan tersebut sampai benar-benar kering. Lalu yang ketiga itu bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Nah, yang keempat, hasil pembakarannya itu berupa arang atau serbuk arang, lalu ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Lalu yang kelima, hasil saringan, kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Nah, fungsi kanji ini sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu yang telah disiapkan tadi atau potongan pipa. Nah, bisa juga potongan pipa yang tadi Ibu sudah jelaskan selain potongan bambu, dan sesuai ukuran. Nah, ukurannya itu tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu 7-10 cm. Nah, lalu adonan tadi dimasukkan ke dalam cetakan dan dipadatkan. Lalu tahap terakhir yaitu tahap pengeringan. Nah, pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Nah, pengeringan juga bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung dari terik sinar matahari. Nah, apa sih manfaat atau kegunaan dari briket? Nah, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Nah, briket itu sifatnya mudah terbakar, namun tidak cepat habis. Nah, briket adalah salah satu cara untuk menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Lalu yang kedua itu ada biogas. Nah, biogas adalah salah satu energi alternatif juga. Nah, biogas itu merupakan energi alternatif yang memanfaatkan gas. Gas ini yang dihasilkan oleh aktivitas fermentasi bahan organik. Nah, bahan organik ini diantaranya ada kotoran hewan atau limbah rumah tangga yang bersifat organik. Gas limbah dari kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Nah, limbah kotoran sapi dapat dimanfaatkan dengan dua cara. Nah, gas dari limbah kotoran sapi
digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau bisa juga untuk sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, limbah kotoran sapi juga dapat digunakan sebagai pupuk untuk penyubur tanah. Nah, biogas merupakan sumber energi yang ramah lingkungan karena pembuatan dan bahan bakunya berasal dari sumber daya alam dan dapat diperbaharui. Adapun hambatan dalam pembuatan atau menggunakan biogas. Yang pertama, biogas merupakan gas yang mudah menguap. Yang kedua, untuk membuat biogas membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk alat instalasi biogas. Yang ketiga, sulitnya mencari alat untuk membuat biogas. Adapun keuntungan dari menggunakan biogas, yang pertama itu mengurangi bau yang tidak sedap di sekitar. Misalnya tetangga kita atau kita mempunyai hewan ternak. Nah, dari kotoran sapi itu kita dapat memanfaatkan sebagai sumber energi. Dengan menggunakan kotoran sapi, kita mengurangi juga bau tidak sedap di sekitar rumah kita. Yang kedua, itu mencegah adanya penyebaran penyakit. Nah, semakin banyak kotoran yang kita buang sembarangan, itu semakin tingginya penyebaran penyakit. Nah, dengan adanya pembuatan biogas ini, kita dapat mengurangi penyebaran penyakit. Yang ketiga, itu dapat menghasilkan energi pengganti BBM dan dapat menghasilkan pupuk untuk kesuburan tanah. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.